Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Sedangkan di negara-negara barat, Al-Khawarizmi dikenal dengan sebutan algoritmi, Al-Khawarizmi, dan sebutan dengan ejaan yang lainnya. Al-Khawarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khawarizmi. Jika sekarang tepat kelahirannya dikenal dengan kota Khiva di Uzbekistan. Keluarga beliau merupakan turunan Persia yang telah menetap di Al-Khawarizmi. Namun, dari beberapa catatan sejarah diketahui bahwa beliau ketika kecil pindah bersama keluarganya ke selatan kota Baghdad. Sehingga disinilah beliau meniti karirnya sebagai seorang matematikawan. Beliau diperkirakan hidup di masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun, Al-Muhtashin, dan Al-Watsiq yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab berkat translasi buku dan ilmu pengetahuan di dalam bahasa Arab. Pada masa itu terdapat Bait Al-Hikmah yang menjadi pusat penelitian, penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab, dan juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim tak terkecuali Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi bergabung bersama cendekiawan yang lain di Bait Al-Hikmah ketika berusia 20 tahun. Semasa hidupnya, beliau bekerja di sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Di sanalah beliau banyak menulis berbagai gagasan dan mempublikasikan buku ilmu pengetahuan baik di bidang matematika, astronomi, sejarah, maupun geografi, termasuk mempelajari terjemahan literatur Sanskerta dan Yunani. Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami, beliau seorang sejarawan muslim dari Tunisia, sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu histori geografi dan sosiologi dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Mutakdimah. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada tahun 1332. Berasal dari keluarga Andalusia kelas atas keturunan Arab. Leluhur keluarga tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Wa'il Ibnu, seorang teman Nabi Muhammad. Keluarga Ibnu Khaldun memiliki banyak kantor di Andalusia, Spanyol, kemudian berimigrasi ke Tunisia setelah jatuhnya Seville ke Reconquista pada tahun 1248 di bawah pemerintahan dinasti Hafsyun. Beberapa keluarganya memegang jabatan politik. Namun, ayah dan kakeknya Ibnu Khaldun menarik diri dari kehidupan politik dan bergabung dalam tatanan mistis. Saudaranya, Yahya Khaldun, juga seorang sejarawan yang menulis sebuah buku tentang dinasti Abdalwadid. Dan ia dibunuh oleh saingannya, yakni seorang ahli historiografi. Karya-karyanya Ibnu Khaldun yang bernilai sangat tinggi, diantaranya Tarikh di Ibnu Khaldun, buah kitab autobiografi catatan dari kitab sejarahnya. Mukadimah, pendahuluan atas kitab Al-Ibar yang bercorak sosiologis, historis, dan filosofis. Lubab Al-Muhasal fi Ushul Ad-Din, sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapatan-pendapatan tentang teologi yang merupakan ringkasan dari kitab Muhasal Ahkam Al-Mutakadimin wa Al-Mutakhirin, karya Imam Fakhruddin Azami. Dr. Brian S. Turner, guru besar sosiologi di Universitas Leiden, Skotlandia, dalam artikelnya The Islamic Review dan Arabic Affair pada tahun 1970-an mengomentari tentang karya-karya Ibnu Khaldun. Ia menyatakan tulisan-tulisan sosial sejarah dari Ibnu Khaldun hanya satu-satunya dari tradisi intelektual yang diterima dan diakui dunia barat, terutama ahli sosiologi yang menulis karya-karyanya dalam bahasa Inggris. Salah satu tulisan yang menonjol dan populer adalah Mukadimah atau pendahuluan, yang merupakan buku terpenting tentang ilmu sosial dan masih dikaji hingga saat ini. Bahkan buku ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Di sini Ibnu Khaldun menganalisis apa yang disebut dengan gejala-gejala sosial dengan metode-metodenya yang masuk akal, yang dapat kita lihat bahwa ia menguasai dan memahami akan gejala-gejala sosial tersebut. Pada bab kedua dan ketiga, ia bicara tentang gejala-gejala yang membedakan antara masyarakat primitif dengan masyarakat modern dan bagaimana sistem pemerintahan dan urusan politik di masyarakat. Kedua dan keempat berbicara tentang gejala-gejala yang berkaitan dengan cara berkumpulnya manusia serta menjelaskan pengaruh faktor-faktor dan lingkungan geografis terhadap gejala-gejala ini. Bab keempat dan kelima menerangkan tentang
ekonomi dalam individu dan masyarakat maupun negara. Sungguh mengagumkan sekali buah karya di abad 14 dengan lengkap menerangkan hal ihwal, sosiologi, sejarah, ilmu, ekonomi, dan pengetahuan. Ia telah menjelaskan bagaimana negara-negara terbentuk dan lenyap dengan teori sejarah. Ibnu Khaldun sangat meyakini pada dasarnya negara-negara berdiri tergantung pada generasi pertama pendiri negara yang memiliki tekad dan kekuatan untuk mendirikan negara, lalu disusul oleh generasi kedua yang menikmati kestabilan dan kemakmuran yang ditinggalkan generasi pertama. Kemudian akan datang generasi ketiga yang tumbuh menuju kemenangan, kesenangan, dan terbujuk oleh materi hingga sedikit demi sedikit bangunan-bangunan spiritual melemah dan negara itu pun hancur, baik akibat kelemahan internal maupun karena serangan musuh yang kuat dari luar yang selalu mengawasi kelemahannya. Karena pemikiran-pemikirannya yang brilian, Ibnu Khaldun sebagai peletak dasar ilmu-ilmu sosial dan politik Islam. Dasar pendidikan Al-Quran yang diterapkan oleh ayahnya menjadikan Ibnu Khaldun mengerti tentang Islam dan giat mencari ilmu selain ilmu-ilmu keislaman. Sebagai muslim dan penghafal Al-Quran, ia menjunjung tinggi kehebatan Al-Quran. Sebagaimana ia berkata, ketahuilah bahwa pendidikan Al-Quran termasuk syiar agama yang diterima oleh umat Islam di seluruh dunia Islam. Oleh karena itu, pendidikan Al-Quran dapat meresap ke dalam hati dan memperkuat iman.